Teori bakat menurut para ahli. Menurut Utami Munandar, bakat atau aptitude dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan bawaan dari seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat mencapai impian yang ingin diwujudkan. Munandar menggolongkan 6 bidang bakat, yaitu yang pertama, bakat intelektual umum, yang kedua, bakat akademik khusus, yang ketiga, bakat kreatif, produktif, yang keempat, bakat dalam salah satu bidang seni, dan yang kelima, bakat psikososial atau kepemimpinan, dan yang terakhir adalah keenam, bakat dalam bidang psikomotor. Oke, teman-teman udah pada tahu belum nih tentang teori multiple factor theory? Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah L.L. Thurston. Nah, teman-teman belum pada tahu kan nih? Nah, mari kita bahas tentang terkait teori ini. Pada tahun 1934, Thurston melakukan penelitian dan menghasilkan 13 faktor intelijensi. Thurston tidak menemukan bukti bahwa faktor G dari teori Spearman. Pada hasil analisa faktor yang dilakukannya, Thurston merekomendasikan bahwa masing-masing individu harus dideskripsikan dengan profil kemampuan mentalnya daripada memberikan penilaian pada single index of intelligence. Nah, beralih pada tahun 1947, Thurston mengeluarkan hasil penelitian tentang higher order factor yang mengakui kemungkinan adanya faktor J setelah melakukan reanalisa data dan mengekstrak J sebagai faktor utama. Thurston juga memandang intelijensi bersifat multifaktor. Faktor-faktor yang membentuk intelijensi adalah faktor umum atau common factors dan faktor khusus atau specific factors. Nah, faktor umum terdiri dari 7 faktor yang membentuk perilaku tertentu yang bersifat umum. Sedangkan faktor khusus adalah faktor yang mendasari perilaku yang bersifat khusus yang dilakukan oleh manusia yang bersangkutan. Berikut 7 faktor yang diinterpretasi dan disebut dengan primary mental abilities. Yang pertama, spatial visualization atau kemampuan memahami ruang. Yang kedua, perceptual speed atau kecepatan mempersepsi visual non-visual. Nah, yang ketiga ada numerical facility, yaitu kemampuan menghitung angka. Lalu yang keempat ada verbal comprehension atau kemampuan memahami arti sebuah kalimat. Selanjutnya, yang kelima ada associative memory, yaitu kemampuan mengasosiasikan sebuah ingatan. Lalu yang keenam adalah word fluency atau kelancaran dalam menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Dan yang terakhir adalah reasoning, yaitu sebuah proses berpikir dengan alasan. Setelah mengetahui 7 faktor dari primary mental abilities, lalu apa saja sih refleksi dari pengalaman 7 faktor tersebut? Oke, yang pertama ada spatial visualization. Ini adalah kemampuan memahami ruang. Misalnya dalam tes psikologi disajikan sebuah gambar balok, kemudian kita diminta untuk mengenal gambar yang sama dan disajikan dengan sudut pandang yang berbeda. Lalu refleksi pengalaman yang kedua yaitu perceptual speed adalah kecepatan pengamatan. Hal ini seperti kemampuan menangkap rincian visual secara cepat serta melihat persamaan dan perbedaan di antara objek yang tergambar. Lalu yang ketiga, numerical facility atau kemampuan dalam menghitung. Ini bisa berdasarkan pengalaman. Sejak SD, saya selalu ditantang oleh pedagang depan rumah untuk menghitung sendiri jumlah pembelian dan kembalian jika memang masih ada sisa. Yang keempat, terkait verbal comprehension. Di sini refleksi pengalamannya adalah pernah suatu ketika menonton video dari luar negeri yang bukan bahasa Indonesia, namun tetap bisa memahaminya walaupun tidak ada subtitlenya, dan hal disebut dengan verbal comprehension.
Dan yang kelima adalah kemampuan dalam mengasosiasikan ingatan dapat berubah seperti skema. Misalnya, pengalaman saya bepergian menuju kampus 1 dari kampus 4. Dalam perjalanan, di pikiran saya bagaimana ya caranya agar saya lebih cepat sampai dan tidak terkena lampu merah. Maka dalam ingatan saya mengasosiasikan jalan-jalan mana saja yang bisa saya lalui dengan cepat. Yang keenam, pengalaman lainnya tentang berfluensi adalah pernah sekali bertemu di sosial media dengan kalimat yang perkataannya itu pada bagian tengah itu diacak, namun orang yang membacanya itu masih bisa membaca. Oke. Dan yang terakhir adalah reasoning, yang merupakan proses berpikir dengan alasan. Jika direfleksikan dengan suatu pengalaman, dulu ketika saya masih umur 8 tahunan sering penasaran dengan suatu hal yang menyenangkan. Alasannya kenapa ya? Kok bisa seperti itu? Lalu hal ini langsung saya tanyakan kepada orang tua saya. Misalnya, "Abi, kenapa lampu bisa hidup tanpa adanya minyak tanah?" Lalu sang abi pun menjawab bla 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 terkait dengan kelistrikan tersebut.